Selamat sore teman-teman media. Sore. Baru saja kita selesaikan pertemuan tingkat tinggi Satuan Tugas untuk Integrasi Ekonomi yang ke-44 di Keketuaan ASEAN Indonesia tahun ini. Jadi forum ini adalah forum yang merekomendasikan kepada nanti di tingkat menteri khusus untuk pilar ekonomi dan juga nanti kepada kepala negara, kepala pemerintahan untuk summit bulan September awal dengan berbagai macam isu khususnya yang di bidang perekonomian. Kita tadi membahas juga mengenai hal-hal yang baru, misalnya kerangka kerja terkait dengan ekonomi biru, kemudian juga berkaitan dengan kendaraan listrik, lalu juga menyangkut upaya untuk menurunkan emisi karbon dengan nama carbon neutrality dan berbagai macam isu penting lain yang intinya adalah untuk mendorong pertumbuhan negara-negara di Asia Tenggara itu bisa menjadi lebih cepat dan juga yang terutama adalah lebih merata, karena kita tahu kapasitas di masing-masing negara di ASEAN ini berbeda. Nah, pertemuan ini sangat cair, tadi berlangsung dengan suasana yang kekeluargaan. Kita membahas berbagai masukan dari semua anggota negara ASEAN yang nantinya akan diselesaikan menjadi rekomendasi, menjadi dokumen rekomendasi. Tentu tidak akan berhenti pada rekomendasi, tapi yang utama adalah bagaimana nanti menindaklanjuti dari rekomendasi ini agar keketuaan ASEAN tahun ini yang dipegang oleh Indonesia sebelum nanti berpindah ke negara berikutnya yaitu Laos itu bisa tercapai dan juga bisa menghasilkan hasil-hasil yang konkret yang bisa juga dirasakan sampai ke tingkat masyarakat. Sambil contoh misalnya kerangka tentang blue economy atau ekonomi yang berbasis kepada sumber daya air. Ini tidak hanya berlaku pada negara yang mempunyai laut, tapi juga negara yang mempunyai sungai dan lain-lainnya. Maka itu juga dibahas bagaimana menggali potensi-potensi ekonomi di negara-negara ini yang berbasis pada sumber daya air bisa dioptimalkan sebagai sumber energi baru atau sumber ekonomi baru, sumber pertumbuhan ekonomi baru. Nah, inilah yang kemudian tadi usulkan supaya nanti semua negara ASEAN bisa mendukung, karena kita tahu ASEAN ini ada kelompok negara yang basisnya kepulauan, tapi ada juga negara yang basisnya seperti benua, ya. Nah, ini yang kemudian dihubungkan. Selain hari ini, kemarin juga 2 hari kita membahas secara informal hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana menguatkan kerjasama ASEAN, karena kita tahu sekarang geopolitik sangat dinamis, banyak yang negara yang ingin berhubungan dengan negara-negara ASEAN, baik itu melalui perjanjian perdagangan, investasi, dan lain-lain. Nah, kita menyamakan pandangan agar kerjasama tersebut bermanfaat tidak hanya untuk satu negara, 2 negara, tapi semua merasakan itu. Sehingga kita menginginkan ada pembaruan di dalam ASEAN bisa menjadi lebih produktif dan efisien. Ya, jadi itu yang kemudian kita hasilkan, dan saya kira ini tadi ada beberapa capaian yang sangat penting yang sifatnya baru untuk diangkat di keketuaan ASEAN tahun ini. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Yang kita dorong di dalam electric vehicle ini adalah berupa pembangunan ekosistemnya. Kita tahu bahwa kendaraan berbasis listrik atau baterai ini kan tidak hanya kendaraannya, tapi ada komponen-komponennya, kemudian juga ada menyangkut industrinya, ada juga menyangkut yang berkaitan dengan mineral penting yang sebagai bahan baku untuk baterai, kemudian bagaimana mekanisme pembiayaan dan lain-lain, kemudian investasi.
Nah, kita mengharapkan dengan adanya kesepakatan di ASEAN ini, maka kita punya guidance bagaimana proses nanti dalam rangka investasi atau dalam rangka industri electric vehicle di Asia Tenggara itu mempunyai standar, ya, mempunyai pedoman, sehingga tidak terjadi kompetisi yang keras di Asia Tenggara. Karena kita tahu sekarang berbagai macam merek dari negara-negara yang ingin juga membangun industrinya di Asia Tenggara. Jadi kita berharap kapasitas yang ada di Asia Tenggara ini dioptimalkan agar betul-betul mendukung ekosistem kendaraan listrik ini di Asia Tenggara terbangun. Dan itu juga menyangkut masalah infrastruktur. Ya, infrastrukturnya juga perlu disiapkan, tidak hanya kepada kendaraan listriknya. Saya Waludin dari suara.com, kaitan dengan tadi net zero emission, itu kalau di pertemuan ini ada strategi enggak untuk mencapai target-target net zero emission itu dari semua negara yang melaksanakan pertemuan? Ya. Justru sebenarnya yang dibahas di dalam pertemuan ini adalah ASEAN Strategy. Jadi justru strategi ASEAN untuk bagaimana mengembangkan carbon neutrality. Ya, kita tahu sekarang carbon neutrality atau carbon emission ini banyak sekali programnya, banyak sekali pandangannya, banyak sekali definisinya, bahkan tidak hanya di antar negara, di dalam negeri pun banyak sekali definisinya. Nah, oleh karena itu ini pekerjaan yang tidak mudah karena harus mengkoordinasikan berbagai macam pandangan, berbagai macam definisi dan program-program supaya tidak berjalan random, tapi mempunyai saluran yang tepat. Nah, oleh karena itu di dalam proses ini tadi yang kita usulkan adalah melalui pengembangan studinya dulu untuk melihat strategi ASEAN dalam rangka carbon neutrality. Dan ini supaya jadi benchmark-nya ASEAN, karena kalau kita lihat kelompok negara lain itu juga sudah mempunyai nama sendiri. Nah, kita ingin membangun untuk berkaitan dengan penanggulangan karbon dalam rangka mencapai targetnya masing-masing negara. ASEAN mempunyai benchmark sendiri yang dibangun dari konsensus di antara negara ASEAN. Ada lagi? Cukup? Baik, terima kasih banyak kawan-kawan media sudah meliput kita. Terima kasih, selamat sore.